Sistem penerimaan murid baru SPMB yang tahun lalu bernama PPDB atau penerimaan peserta didik baru menjadi jalan bagi para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi. Namun ternyata di tahun ini SPMB juga tak luput dari masalah. Berikut kami hadirkan informasinya bersama jurnalis Metro TV, Reda Pulpi. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang tahun lalu bernama PPDB atau penerimaan peserta didik baru menjadi jalan bagi para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi. Di sisi lain, PPDB tahun lalu masih diwarnai berbagai permasalahan, mulai dari kendala teknis, kecurangan, hingga masalah zonasi. Namun ternyata di tahun ini proses SPMB juga luput dari masalah. Setidaknya bagi sejumlah orang tua yang mendaftarkan anaknya di SMA Negeri 3 Tangerang Selatan. Sistem zonasi yang kini berubah menjadi domisili ternyata tak lantas membuat anak-anak mereka dengan mudah melenggang ke sekolah yang jaraknya hanya selemparan batu dari rumah mereka. Setidaknya 33 anak gagal masuk. Buntutnya, protes orang tua hingga berujung penyegelan jalan menuju SMA Negeri 3 Tangerang Selatan. Pemirsa, saat ini saya ada di depan SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan yang sudah sejak tanggal 2 Juli 2025 ini aksesnya ditutup oleh warga sekitar. Kalau kita lihat ini pelangnya bahkan di semen, jadi memang tidak bisa dibuka sampai saat ini. Perubahan sistem zonasi menjadi domisili pada tahun ini juga disayangkan orang tua, sebab ternyata nilai justru menjadi pertimbangan utama. Nah, itu yang belum terlalu detail ya. Kalau kita mau melihat dari nilai, itu kan hasil dari rapot saja. Dari yang selama 5 bulan, kalau tidak salah tolong dikoreksi. Dan juga setiap sekolahan itu akan berbeda-beda tentang penilaiannya. Kecuali kalau kita melakukan dengan penilaian ujian nasional, itu akan serentak. Saya rasa penilaiannya akan lebih fair, lebih apa. Tak hanya masalah sistem domisili yang menjadi keruwetan SPMB 2025. Saat berbincang dengan warga sekitar di sebuah sekolah negeri di Tangerang, kami justru mendapatkan fakta baru, yakni ada indikasi jual beli kursi. Sumber yang kami rahasiakan identitasnya ini menceritakan modus jual beli kursi di sekolahnya. Kalau di sini tuh berapa kelas sih satu ininya? Kalau di sini tuh waktu saya MPLS, awalnya tuh cuma ada 7 gugus atau 7 regu ya. Itu pun dalam satu regunya udah sekitar ada 35 atau 30 lebih orang. Setelah 3 hari ngelakuin masa MPLS, saya sendiri juga kaget. Tiba-tiba muncul satu kelas tambahan. Oh, iya. Itu berarti yang di 7 kelas itu ada yang dipecah untuk jadi kelas ke-8 atau gimana? Kalau saya lihat sih, bahkan bukan dipecah, itu muncul. Dan hari per hari, kelas saya juga yang awalnya cuma 35 anak, nambah-nambah terus. Anak baru, saya belum kenal MPLS. Saya punya satu teman saya, itu emang bener lewat jalur itu. Apa tuh maksudnya? Iya. Jalur belakang? Iya, itu teman saya ada. Dan saya juga nggak kaget ya, itu jadi rahasia umum. Tapi sempat nanya gitu nggak? Dulu masuk berapa? Oh iya, saya sempat nanya. Itu di atas 20. Saya tahu kotak rumahnya di mana. Tapi agak jauh? Bukan agak jauh, itu jauh. Tak hanya jual beli kursi, titip-menitip juga masih mewarnai SPMB tahun ini. Pada akhir Juni lalu, masyarakat digemparkan oleh tangkapan layar memo yang diduga berisi titipan calon siswa oleh Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prayogo yang kini sudah dicopot dari jabatannya. Permasalahan SPMB sebenarnya hanya berputar pada pusaran yang sama. Meski nama berubah, namun ketidakjelasan sistem menjadi momok tiap tahunnya. Penerimaan murid baru di sekolah negeri dari tahun ke tahun tak pernah lepas dari permasalahan, pemirsa. Perubahan sistem membuat orang tua kebingungan serta sederet permasalahan lainnya. Tentu ini perlu menjadi pembelajaran penting agar tak kembali terulang pada tahun depan. Dari Jakarta, tim liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.